Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Berita TV-mu. Untuk menindaklanjuti hasil Tanwir Aisyah pada bulan Januari 2025 lalu, pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur menggelar Muspimwil 1 di Kota Surabaya. Pimpinan wilayah Aisyah Jawa Timur gelar musyawarah pimpinan wilayah yang pertama untuk periode 2022-2027 di Gedung PWM Jawa Timur. Muspimwil ini diadakan selama 2 hari pada 1 Februari 2025 secara daring dan 9 Februari 2025 secara luring. Tentunya antusiasme peserta yang terdiri dari perwakilan Aisyah daerah hingga ranting sangat semangat dengan mengenakan seragam khas Aisyah menguningnya ruangan pertemuan. Ketua PWA Jawa Timur Rukmini menyampaikan Muspimwil ini merupakan rangkaian Tanwir Aisyah dan upaya penguatan cabang dan ranting. Musyawarah pimpinan wilayah Aisyah ke-1 sebagai rangkaian dari Tanwir 1 yang diselenggarakan pada tanggal 15 sampai 17 Januari. Sekarang kita lanjutkan musyawarah pimpinan wilayah ke-1 tanggal 1 dan tanggal 9 dengan harapan nanti seluruh program-program dan hasil evaluasi selama berjalan 2 tahun ini itu bisa dimaksimalkan, ditindaklanjuti oleh pimpinan daerah yang nantinya bisa diteruskan ke cabang dan ranting. Karena penguatan organisasi anggota itu ada di cabang dan di ranting. Selanjutnya, Ketua Panitia Muspimwil Aisyah Jawa Timur Istihoroh bersyukur kegiatan ini dapat berjalan dengan sukses dan seluruh peserta dapat mengikuti rangkaian acara hingga tuntas. Alhamdulillah untuk Muspimwil 1 wilayah Aisyah Jawa Timur hari ini hari yang kedua, karena Muspimwil 1 ini diselenggarakan dalam 2 sesi, yaitu tanggal 1 Februari kemarin dan hari ini tanggal 9. Maka dari itu semua jumlah peserta adalah 526 dari unsur adalah pimpinan, yakni wilayah, dan juga dari pimpinan daerah, dan juga sampai ranting, juga ada peninjau, amal usaha, dan juga dari AUM ya atau amal usaha tadi, dan juga dari mitra-mitra yang terkait. Tadi ada 13 dinas. Nah, acara ini adalah dan juga disupport oleh beberapa mitra tadi tentunya, dan intinya adalah dengan tema yang di atas itu yang sudah dibacakan tadi, kita adalah untuk merefleksikan kembali dan meninjau kembali tentang program-program Aisyah terutama yang periode 2022-2027. Tak hanya itu, acara juga terdapat bazar UMKM Aisyah se-Jawa Timur. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. SD Muhammadiyah 11 Surabaya menggelar parenting untuk seluruh wali muridnya. Menariknya, topik yang diulas adalah peranan ayah dalam pendidikan anaknya dengan bertajuk Ayah Antara Ada dan Tiada. SD Muhammadiyah 11 Surabaya yang dikenal dengan SD Muklas gelar parenting untuk wali murid kelas 1 hingga 6. Bertempat di Aula AR Farudin Muklas, program sekolah tahunan ini dapat dilaksanakan berkat kerjasama pihak sekolah dan komite SD Muklas. Menariknya, peserta parenting yang biasanya hanya dihadiri oleh para ibu, kali ini juga mengundang para ayah untuk dapat hadir mengikuti parenting. Karena topik yang dibahas merupakan peranan ayah pada tumbuh kembang anak, yang dimana saat ini marak terjadi anak kehilangan sosok ayah yang biasa disebut fatherless. Dan tak hanya itu, disediakan door prize menarik bagi tamu yang hadir. Kepala SD Muklas Mursiah berharap adanya parenting ini dapat memaksimalkan peran orang tua dalam tumbuh kembang anak. Alhamdulillah, kegiatan parenting 2025 ini yang diselenggarakan oleh Komite Paguyuban kerjasama dengan panitiaan internal mengajak para ayah bunda, khususnya ayah, untuk terlibat di kegiatan parenting. Karena apa? Karena dalam pendidikan sejak dini tidak hanya ibu bunda saja yang hilir mudik ke sekolah, tapi juga para ayah
ikut serta dalam pendidikan anak. Tidak hanya fisiknya, tapi juga psikisnya. Ayah tidak hanya mencari nafkah, tapi juga menjadi pelindung, kemudian membersamai dalam belajar, membentuk karakternya juga dalam sholatnya anak-anak ikut terlibat di pendampingan. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. Pemirsa, untuk mengurangi resiko akibat terjadinya bencana gempa bumi, seluruh warga SD Mudipat Pucang, Surabaya melakukan simulasi tanggap bencana gempa bumi. SD Muhammadiyah 4 Pucang, Surabaya bekerjasama dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Surabaya lakukan simulasi tanggap bencana gempa bumi. Potensi bencana gempa bumi ini di kota Surabaya yang masih terbilang cukup tinggi menjadi alasan untuk simulasi pentingnya mitigasi bencana alam ini. Hal ini dilakukan agar jatuhnya korban jiwa dapat ditekan semaksimal mungkin dan mengetahui hal yang dilakukan saat bencana gempa bumi terjadi. Korlap BPBD Kota Surabaya, Anang Kustiawan menyampaikan setiap lembaga pendidikan wajib mengetahui manajemen tentang mitigasi bencana sehingga dapat mengurangi risiko bencana. Oke, jadi simulasi terkait dengan pengurangan resiko bencana terkait dengan sekolah-sekolah, baik sekolah SD ke bawah, TK PAUD maupun untuk SMP, kita lakukan di Kota Surabaya dalam rangka pengurangan resiko bencana dan membiasakan anak-anak didik untuk bisa berpikir terkait dengan bagaimana menuju ke titik kumpul. Kenapa ini perlu dilakukan? Karena untuk sekolah-sekolah itu dengan jam waktu hari yang sama, kurang lebih selama 7-8 jam itu berada di lokasi sama sebanyak ratusan bahkan ribuan orang seperti SD Muhammadiyah 4 ini. Nah itu kalau tidak dengan manajemen yang baik dan tidak menjadikan sebuah kebiasaan terkait dengan mitigasi bencana untuk masuk sampai ke titik kumpul, maka itu bisa menjadi sebuah permasalahan yang besar. Oleh karena itu, untuk kegiatan sosialisasi dan simulasi ini harus dilakukan oleh sekolah-sekolah terkait dengan satuan pendidikan aman bencana sesuai dengan amanat Kemendiknas nomor 33 tahun 2019. Sementara itu, Kepala SD Mudipat Edi Susanto sangat berharap adanya simulasi ini akan mengedukasi seluruh warga sekolah agar tidak panik dan mengetahui hal yang dilakukan saat bencana terjadi. Simulasi ini saya kira sangat bagus sekali, sangat penting karena 1 tahun yang lalu kita juga ada gempa dan memang kami juga mengevakuasi anak-anak, tapi kan pengetahuannya kami belum sebagus sekarang ini, sehingga bagus sekali dengan simulasi ini agar anak-anak teredukasi, guru-guru juga diharapkan tidak panik dan tidak ada korban. Demikian. Harapannya anak-anak tidak panik, ya. Kemudian dia bisa bagaimana dia bisa menyelamatkan dirinya masing-masing. Itu yang paling penting, ya. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur. SMA Muhammadiyah 1 Surabaya menggelar karya hasil ujian praktik sebagai syarat kelulusan siswanya. Salah satu mata pelajaran seni budaya yang mewajibkan para siswa untuk membuat karya kreasi batik. SMA Muhammadiyah 1 Surabaya gelar karya hasil kreasi batik siswa kelas 12 sebagai salah satu syarat kelulusannya. Karya kreasi batik ini merupakan ujian praktik mata pelajaran budi budaya yang dikerjakan dengan teknik batu tulis. Beragam corak dan motif batik yang dihasilkan oleh karya siswa dipamerkan ke seluruh warga sekolah yang dikenal dengan Smamsa ini. Tentunya seluruh siswa mendapatkan apresiasi atas karya batik yang telah dibuat karena dapat mewarisi salah satu budaya Indonesia. Siswa kelas 12 Samsa Fikra Mauladi Rahmat turut bangga karena dapat meneruskan karya seni batik Indonesia. Pameran seni budaya, yakni batik, sebagai salah satu syarat bagi kami kelas 12 untuk menuju kelulusan. Juga sebagai pewaris generasi bangsa Indonesia, bagi kami pameran batik adalah bentuk wujud
kecintaan kami kepada warisan Indonesia. Sementara itu, Kepala Samsa Muhammad Julianto mengapresiasi karya batik siswa Samsa yang nantinya akan dijadikan ikon khas Samsa. Alhamdulillah pada pagi hari ini anak-anak kelas 12 akan melaksanakan ujian praktek, yaitu akan menggelar seni batik. Di mana seni batik ini sudah dipersiapkan sangat lama, yaitu mulai kelas 3 awal, dan hari ini anak-anak mulai akan memamerkan hasil karyanya. Di mana hasil karya ini kami tujukan memang untuk mendesain batik untuk siswi SMA Muhammadiyah 1 untuk tahun ajaran 2005-2026. Nah, nanti yang terbaik akan kami jadikan ikon sekolah kami. Mudah-mudahan acara ini bisa berjalan dengan lancar dan tahun depan anak-anak bisa lebih inovatif lagi untuk mengembangkan ujian praktek di tahun-tahun berikutnya. Muhaimin memberitakan dari Surabaya, Jawa Timur.